ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandean Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama ussalihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan bisa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini atau di hari ini kita bisa melanjutkan apa yang menjadi tugas kita, yaitu berdakwah, membuka akal sehat, membuka akal waras kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354, karena mereka perlu, karena mereka wajib kita dakwai, karena kita adalah orang-orang yang pernah mendakwahkan, pernah meyakini, pernah mendoktrin orang-orang yang pernah di dalam Islam Jamaah. Dan kita juga puluhan tahun di dalam sana, sehingga menjadi kewajiban bagi kita semua untuk selalu
mengajak, mengarahkan, menunjukkan, untuk apa bahasa saya, agar mereka itu tahu, disalahkan dulu kemudian ditunjukkan benarnya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini hari Senin tadi malam atau tadi sore, imam daerah sudah pulang dari Kediri untuk mengambil teks Bapak Imam, atau bisa jadi atau bisa kita katakan untuk mengantarkan uang persenan. Jadi kemarin itu hari Ahad dan hari Sabtu dan Ahad itu untuk mengantar uang persenan, hari Sabtunya ya. Kemudian hari Ahadnya mendengarkan teks Bapak Imam, di mana ini dilakukan setiap bulan sekali, setiap bulan sekali oleh para imam daerah beserta wakil-wakilnya, para mubalik-mubaliknya seperti saya dulu. Jadi untuk apa bahasanya, untuk memantapkan agar seakan-akan, saya katakan agar seakan-akan terkesan meramut jamaahnya, maka Bapak Imam memerintahkan, mewajibkan setiap daerahnya untuk datang ke Kediri untuk mengambil teks Bapak Imam, bahasanya untuk mengambil teks atau untuk menyentuhkan uang aslinya. Di kemarin ya, berarti kemarin ya. Kemarin berarti hari Ahad ya, pas hari Ahad. Tahu-tahu saya dapat japrian dari seorang kawan hijrah, entah beliau masih di dalam atau sudah keluar, Allahu a'lam bishawab. Namun yang pasti beliau WA saya. Jadi ada sebuah formulir, ya gitu aja ya, yang disebar di jamaah-jamaah. Formulir tersebut mari kita ketahui, yaitu formulir tentang pendataan jamaah dari sisi pendidikan, dari taraf pendidikan. Saya baca mulai dari sarjana, profesor, doktor sampai ke atas. Sarjana, magister, profesor, doktor, ya sampai ke atas lah. Entah ini satu daerah atau memang daerah lain juga ada, tapi saya lihat itu secara umum. Memang tulisannya itu Tuban. Pas waktu di share itu ada captionnya, yaitu tulisan-tulisan bagi jamaah-jamaah yang jamaah Tuban itu kota ya. Tapi setelah saya buka di format itu umum, berarti ini artinya bukan hanya Tuban saja, berarti ini juga formulir dari pusat atau dari mungkin dari ya pusat lah, kita katakan pusat. Ada apa ini? Ya. Kan timbul pertanyaan, ada apa ini? Tentunya masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, segala sesuatu kegiatan dalam Islam jamaah selalu diatasnamakan perjuangan. Segala sesuatu tindakan di dalam jamaah, Islam jamaah itu selalu mereka katakan sebagai istilah perjuangan. Perjuangan dan perjuangan. Oke. Apapun itu sebenarnya cuma kamuflase, sehingga di hyperkan, digedek nih, intinya ya uang, itu aja, uang. Intinya untuk melindungi bisnis, intinya untuk melindungi penipuan kepada umat yang berkedok agama tersebut. Kita tidak menafikan di dalam Islam jamaah itu banyak para orang-orang yang pinter-pinter, oke, jane. Para profesor, para doktor, itu banyak. Jenderal juga ada yang disebut dengan pengajiannya adalah pengajian baju barokah yang berisi beberapa jenderal. Disebut dengan pengajian baju barokah, itu baik jenderal dari tentara maupun jenderal dari polisi yang masuk dalam Islam jamaah. Namun saya tidak habis pikir, bagi kita semua tidak habis pikir, orang-orang yang sepintar, secerdas itu. Bahkan guru besar banyak loh ya.
Di Islam Jamaah itu guru besar di sebuah universitas itu banyak. Seperti di PD sini aja guru besar di Airlangga ya, di Eko Airlangga, di mana? Di Universitas Diponegoro, Semarang ya. Undip ya, di Semarang ada. Bahkan beliau termasuk guru besar sejarah kalau nggak salah. Banyak profesor, doktor, magister, apalagi sarjana, luar biasa banyaknya. Tapi ada sesuatu hal yang mengapa mereka tidak bisa berakal sehat, berakal waras, dan berakal selamat. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah yang pertama, rata-rata para cendekiawan atau para orang-orang cerdas dalam Islam Jamaah, tanda kutip orang-orang kuliah, itu tidak ada yang satupun kuliah dalam kuliah agama. Jadi masalahnya itu. Jadi tidak ada yang kuliah agama. Rata-rata mata pelajaran atau mata kuliahnya yang diambil adalah jurusan umum. Hatta sampai ketua umumnya aja kan umum. Di saat ketua umum kalau kita lihat ya, ketua umum ormas yang lain itu dokter profesornya dari sisi agama, dari sisi ada yang lulusan Mesir, ada yang lulusan Mekah, ada yang lulusan paling tidak pondokan lah. Tapi di Islam Jamaah justru pemimpinnya enggak profesor atau dokter, juga bukan dari kalangan agama. Apa yang menjadikan seperti itu? Karena memang tidak boleh. Dalam Islam Jamaah itu tidak boleh untuk belajar agama selain golongannya. Sampai sekolah pun, sampai kuliah pun juga dilarang sebenarnya. Sehingga nggak heran orang-orang yang pintar dalam Islam Jamaah itu, profesornya, doktornya, magisternya, kemudian sarjananya, nggak ada dari mengambil jurusan agama itu, nggak ada. Lah, karena tidak ada yang mengambil jurusan agama, maka agama dipercayakan kepada sang imam, kepada pengurus yang secara intelektual, secara SDM jauh sekali. Sebenarnya kalau saya lihat itu, kita kuliah, kita sekolah itu kan aslinya untuk membiasakan berpikir, pola pikir kita tuh. Ya, kalau kita kan seperti itu aja. Dari sekolah itu kan, kalau diambil misalnya secara keilmuan, ya banyak ilmu, banyak banget ilmu yang kita dapatkan. Cuman kita kan diajari kritis, diajari membuat makalah, membuat skripsi, membuat tesis misalnya. Saya aja baru masuk S2, baru belum sampai 1 bulan sudah dipaksa untuk dosen saya untuk segera, Ustadz Iwan, segera untuk membuat sudah temanya sudah dibuat, tema apa jenengan harus pemikiran atau apa, tesisnya segera dibuat. Doakan saja ya segera selesai untuk perjuangan Quran dan Jamaah. Jadi sebenarnya kalau kuliah itu kan, kalau saya bisa pendidikan, bukan kuliah, pendidikan jenjang pendidikan itu adalah melatih pola pikir, melatih bagaimana kepekaan kita, melatih ketajaman kita untuk berpikir. Nah, yang jadi pertanyaan adalah orang-orang yang sivitas namanya ya, orang-orang yang akademik, yang di akademik itu, yang punya titel-titel dalam Islam Jamaah itu, masa tidak menggunakan cara berpikirnya untuk itu? Masa tidak menggunakan bagaimana cara berpikir untuk bahasa kita, untuk menelusuri keabsahan, kebenaran pernyataan atau keyakinan dalam Islam Jamaah? Masa hanya percaya saja. Sementara banyak pelajaran-pelajaran atau bahasanya yang tidak masuk akal. Jadi banyak sekali. Maka saya tuh kadang-kadang bertanda tanya, kok bocah-bocah wong-wong sing lulusan doktor, sing lulusan profesor, yang magister dalam Islam Jamaah yang jumlahnya ratusan, ribuan, bukan puluhan ribu mungkin ya. Kalau kita itu mungkin sampai di angka puluhan ribu itu. Tapi kok nggak sampai meletek
bahasanya saya kalau otak kasar, pemikirannya untuk berpikir kritis. Nah, ternyata saudaraku semua, masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, saya memberikan soal juga saya akan memberikan jawaban, serta ini menurut analisa yang mendekati kepada kebenaran. Gini, orang-orang yang mempunyai titel-titel seperti itu oleh Islam Jamaah, oleh amirnya, oleh pengurus-pengurus besar Islam Jamaah, agar dia tidak menggunakan pemikiran yang kritis terhadap Islam Jamaah, maka dia dipangku. Apa dipangku? Dipangku. Jurusan wong Jawa itu dipangku mati. Diloloh luluh. Diloloh itu ditulang. Luluh itu luluh artinya. Rata-rata orang-orang yang mempunyai titel-titel seperti itu oleh Islam Jamaah, yang pertama, dia otomatis titelnya tidak urusan agama. Rata-rata teknik, apa komputer, apa keguruan, apa kedokteran, pokoknya jangan agama lah. Lalu yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah kemudian orang-orang seperti ini ditempatkan di strategis, di dapuan atau di tempat-tempat jabatan strategis, tentunya jabatan-jabatan dalam Islam Jamaah, agar diuang nih, terlepas dia pinter atau bodoh masalah agama, tapi diuang nih, ya enggak? Terutama yang senior, akhirnya Anda akan mengetahui, jadi ketua PAC, ketua PC, ketua DPD, pangkatnya dokter andes, magister, tapi nggak ngerti agama. Tapi nggak tahu agama, nggak tahu secara detail, ya tahunya Islam Jamaah itu aja. Karena dia kemudian hanya dipompa saja, bahasa dipompa itu ditempatkan di atas agar mereka menjadi orang-orang yang seakan-akan digunakan dalam jamaah. Jadi dua faktor itu. Yang pertama adalah memang secara akademisi dia tidak boleh sekolah yang berbau agama, sehingga Anda jarang menjumpai ada dokter satu yang dari agama, itu pun keluar. Siapa? Pak Abdul Fattah, ya, Pak Abdul Fattah, Haji Abdul Fattah Pakubumi, sama Mas Alam mana itu, Mas Alam Blitar, itu dokter dari agama, tapi keluar akhirnya. Yang lain kok nggak keluar, ya karena memang dokternya bukan dari agama, bahkan profesornya perhutani hutan. Bagaimana profesor hutan kemudian dia ngurusi agama, kan ya nggak nyambung. Tapi begitulah trik-trik Islam Jamaah itu sangat luar biasa, hampir tidak terbaca niat-niatnya seperti itu. Makanya yang pertama tadi dilarang kuliah di jurusan agama. Yang kedua, para orang-orang yang bertitel-titel itu dengan keminiman pengetahuan agamanya kemudian ditempatkan kepada job-job atau kepada tempat-tempat dapuan yang strategis, jadi ketua DPD, DPW, DPP, ya, dari bidang ini. Padahal yang diurusi agama, yang notabene diurusi agama. Kalau kita lihat bisa saudara kita di NU, mantap. Dan memang itu anzilun nas manazilahum, menempatkan manusia pada tempatnya. Rois Syuriah, pakar fikih, bahsul masail, pakar semua. Kemudian di ini dan itu sesuai jobnya. Tapi dalam Islam Jamaah tidak sesuai jobnya. Bahkan tidak ada, nyaris kita nggak menjumpai. Kita nggak menjumpai itu. Maka kadang-kadang kita tuh ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ternyata semua adalah trik-trik. Nah ini nih, bulan-bulan ini ada formulir untuk mendata jamaah-jamaah, yang sarjana, yang magister, doktor, dan profesor. Artinya para akademisi, para orang-orang terpelajar. Nah, sehingga saya katakan akhirnya berdampak ini. Yang tua-tua, yang senior-senior, yang berpangkat-pangkat ditaruh. Nah, walaupun minim agama.
Sementara kita tidak menolak banyaknya sarjana-sarjana muda. Dan kita ingat, sarjana-sarjana muda, para akademisi, para pelajar-pelajar dalam Islam Jamaah ini menjadi bumerang Jamaah sendiri. Ingat tahun 2015, tahun 2014 ada istilah mubalek plus sarjana, sarjana plus mubalek. Mubalek plus sarjana, sarjana plus mubalek. Apa yang terjadi, saudaraku semua? Program ini bagus. Tetapi ketika digoyang di tahun 2018-2017 tentang hijrah, berapa mubalek yang sarjana kemudian menyatakan keluar? Ratusan bahkan ribuan. Karena seperti saya katakan, ini di zaman ini berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu dibutuhkan titel-titel untuk diangkat, ditaruh untuk agar pola pikirnya, agar cara cerdasnya, agar cara berpikirnya dia ditumpulkan dengan cara diberi dakwaan walaupun nggak ngerti agama. Tapi sementara anak-anak ini yang belum sempat mendapatkan dakwaan, belum sempat mendapatkan jabatan, sedangkan dia sudah kuliah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan akal sehat, akal warasnya. Tidak sedikit alias banyak dari para pemuda-pemuda mubalek pesarjana ini yang keluar menyatakan keluar karena nggak rasional, nggak bisa masuk akal. Dan itu alhamdulillah, bismillah. Bahkan yang di dalam masih puluhan yang menjadi bunglon, yang masih alhamdulillah, bismillah, terus menginformasikan dari pemuda-pemuda yang terpelajar yang masih di dalam. Bahkan ada satu grup para mahasiswa yang mulai menyuarakan, satu grup hampir dominan sudah mulai meragukan tentang kebenaran Islam Jamaah, meragukan tentang kebenaran Islam Jamaah. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, tidak ada kata lain kecuali kita harus membuka akal sehat mereka, akal waras. Para sarjana-sarjana seperti ini mau dibawa kemana? Hei bapak-bapak, hei mas-mas, hei adik-adikku semua yang calon sarjana, calon magister, hei bapak-bapak yang sudah doktor dan profesor, coba dibuka akal sehatnya, akal waras, akal selamat Anda. Masa Anda ditipu? Masa Anda hanya diarahkan oleh orang-orang yang SDTT? Loh, Anda itu mengakui, jadi saya tidak bohong. Dalam forum-forumnya, dalam suatu kebanggaan itu, si LH barang itu, siapa itu pendampingnya itu, Lukman itu, dengan bangganya sekolah gue SD. Sementara yang dihadapi banyak di depannya itu orang-orang yang SMA, sarjana, bahkan magister doktor, ada banyak. Tapi dengan bangganya keluar gue SD. Kenapa mereka manut? Tak lain adalah karena doktrin. Satu, karena memang mereka tidak punya basic, bukan kuliahnya, bukan basic keagamaan. Yang kedua, sudah diputus mata rantainya. Urusan agama serani keimaman, tidak urusan dunia. Jadi seperti itu pinternya itu. Jadi kata-kata seperti itu berpola, saudaraku semua. Kata-kata seperti itu pola nih, ini acara nih, biar jamaah itu terkunci. Untuk masalah sekolahan sudah, kamu urusan sekolah, tapi untuk masalah agama serahkan ulil ngamri. Ya, serahkan ulil amri. Dan seperti itu. Sehingga nggak jarang orang-orang yang pinter-pinter, apalagi nun sewu, orang-orang yang daya, mungkin bukan hanya intelijennya yang sangat kuat, deteksi dininya sangat kuat, misalnya orang-orang yang jelas-jelas kemudian kalau bahasanya bahasa kenegaraan tentang stabilitas keamanan, istilahnya teroris lah. Mereka sangat-sangat anti dengan seperti itu. Alias bapak-bapak jenderal. Bapak-bapak jenderal ya. Yang masih ada berapa? Belasan orang di dalam Islam Jamaah. Yang jenderal itu ada belasan orang, ada puluhan orang. Sudah keluar beberapa, ada 3 yang kita lihat yang keluar. Tapi di dalam masih ada. Masa Anda itu orang-orang yang terlibat dalam stabilitas keamanan negara, Anda juga insya Allah tidak asing dengan istilah-istilah teroris misalnya, tidak asing dengan istilah-istilah takfir, tidak asing. Kenapa Anda malah di dalam sendiri? Kenapa malah jenengan masa di dalam sendiri, malah melindungi? Kan aneh. Ya, malah melindungi,
malah ikut terlibat. Dan rata-rata ya lagi-lagi orang-orang walaupun sekelas jenderal pun agamanya juga nol, paling ada koma lah, tambah 0,5 atau 0,6 gitu aja. Sehingga sekelas Pak Jenderal pun udah ngerti. Dan lagi-lagi warga Islam Jamaah, pengurus Islam Jamaah sangat pinter untuk memutus mata rantai agar tidak banyak tanya, agar tidak kritis kepada pengurusnya. Maka diputus dengan bahasanya apa? Dengan istilah bahasa, pokoknya urusan agama nurut ulil amri. Nurut ulil amri. Nah, maka saudaraku semua, ya Allah, ini loh, ayo bukalah kaset akal waras. Anda itu dibohongi. Sekolah Anda, kuliah Anda bukan hanya untuk ya sekedar pengetahuan, bukan saudaraku semua. Sekolah kita itu memang benar-benar dimasukkan dalam hati, dipraktekkan juga. Dalam Islam Jamaah kan nggak sekedar aja lah, sekedar pengetahuan. Jangan. Sifat kritis, sifat bisa menganalisis kemudian mendapatkan kesimpulan, itu dipakai dalam menanggapi. Misalnya dengan pertanyaan sederhana, kenapa sih banyaknya yang hijrah? Ada apa sebenarnya? Kok banyak yang keluar? Kenapa orang-orang pintar dalam Islam Jamaah? Kenapa mubalik kok pada keluar? Tanda tanya besar dong seharusnya. Seharusnya Anda tanda tanya besar dong. Itu contoh sederhana. Lalu Anda mencari tahu. Kenapa? Mencari tahu. Oh, alasannya ini. Dan bisa menyimpulkan. Kenapa saudaraku semua, masyaallah muslimin hafidzakumullah, para cendekiawan Islam Jamaah, para profesor, doktor, magister, sarjana. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekarang sudah ada penyeimbang. Artinya gini, Anda kan sekarang bisa buka nih di YouTube nih. Apa sih yang dikatakan mantan? Benar enggak? Silakan dicocokkan dengan ke dalam. Silakan lihat dengan fakta. Apa yang disampaikan mantan lalu didengarkan secara fakta yang sudah yakini, yang sudah disampaikan oleh para pengurus pusat, dengarkan secara fakta. Lihat secara fakta. Insya Allah biidillah 100% tidak akan meleset. 100% tidak akan meleset. Berarti Anda itu terbantu sebenarnya dalam menganalisa, dalam memikirkan, dalam menelusuri kebenaran Islam Jamaah. Apakah benar atau tidak? Anda itu sekarang terbantu dengan adanya para mantan. Maka para jenderal-jenderal Islam Jamaah, ya para akademisi, para orang-orang yang pintar-pintar itu, ayo dipakai. Jangan mau diperalat. Ini pasti ada pendataan sarjana, pendataan magister yang disebarkan formulirnya ke daerah-daerah. Itu pasti Anda akan dimanfaatkan untuk bangga-banggaan. Saya masih ingat di tahun 2012 atau 11 itu. Pengurus-pengurus MUI dari kalangan jamaah semua dikumpulkan di Jakarta. Dari pengurus-pengurus MUI dari kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Ada berapa ratus orang itu. Ya, untuk berkumpul di mana? Di pusat Islam Jamaah. Tak tahunya apa? Ya untuk bangga-banggaan. Kita diterima. Harus tingkatkan budi luhur. Harus terus semangat budi luhur. Cari citra, cari raih bahasanya. Korek raih. Kan gitu. Nah sementara YDW coba. Nah sementara itu semua dalam rangka kebohongan. Maka Anda ketika ada pendataan ini nih, nanti formulirnya ada nih. Pendataan formulir tentang mubalek, bukan mubalek, tentang sarjana dan sebagainya. Anda itu mau diperalat untuk melindungi bisnisnya keamiran. Itu aja. Anda akan diperalat untuk melindungi apa? Akidah-akidah takfir. Dengan berbagai cara-cara, berbagai kalimat-kalimat yang bijak dari orang-orang yang pintar urusan dunia saja. Ada
Facebook yang di mana itu yang seakan-akan bijak. Kalau ngomong itu seakan-akan bijak banget. Biarin anjing menggonggong, kita tetap niat ibadah. Ngapain Anda mengganggu? Kami niat ibadah. Walalai. Itu kalau ngomongnya bukan karo mantan, oke lah. Tetapi kalau karo mantan, ya lah, rapayu. Kami itu kita tetap fokus mengatakan ibadah. Nggak menggubris orang-orang yang iri, yang dengki, yang serai. Kok iri? Loh kita mantan itu yang dikafir-kafirkan, yang dimurtad-murtadkan siapa? Masa Anda lupa? Sampai detik ini pun mereka masih seperti itu. Masa Anda lupa? Kita loh malah nggak pernah kemudian mengatakan Anda itu kafir, khawarij. Ya kita masih hati-hati lah. Nah kok sok bijak? Gak ada itu. Di Facebook itu siapa namanya? Saya ada kok namanya. Nah, sok-sokan. Sok-sokan banget. Dikira itu kita itu orang luar. Dikira itu kita itu di dalam jamaah itu cuma setahun 2 tahun. Kita udah bibit unggul, sekarang bibit mumbul. Ya. Jadi nggak laku seperti itu. Nah, ini Anda semua ini, para sarjana, magister dan sebagainya yang akan didata oleh pusat ini dalam rangka apa? Alat perjuangan. Karena Anda diperalat. Sebenarnya bahasanya Bapak Imam atau bahasanya pengurus Salam Jamaah itu yang mengatakan alat perjuangan itu artinya Anda diperalat. Secara tidak langsung Anda dianggap sebagai alat perjuangan mereka. Apa yang bisa diambil dalam Salam Jamaah? Untuk saat ini apa? Setelah terbongkarnya kesesatannya, apa yang bisa diambil? Jelas setelah menjelaskan wong kole ilmu ka oleh luas. Hubungan dengan orang luar dibatasi. Hubungan dengan para mantan-mantan terbatas. Bahkan kalau perlu nggak usah. Nggak usah. Ora oleh. Ini tak. Jadi masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Buka akal sehat, buka akal waras, buka akal selamat. Para sarjana-sarjana Anda akan diperalat oleh sang imam, oleh sang amir. Ya, oleh sang imam, oleh sang amir. Dengan bahasa alat perjuangan. Membantu Bapak Ibu. Membantu. Lo ngambil kok dibantu. Kan aneh. Dari bahasa jamaah itu blunder kabeh semua. Membingungkan. Katanya dia yang akan menjadi saksi di akhirat. Tapi kenapa harus perlu bantuan? Ada lagi kalimat-kalimat apa itu nasihatnya. Nasihat-nasihat yang biasanya berdalil. Diperkuat oleh ijtihad. Allah Rasul diperkuat ijtihad. Ya Allah, sebatas apa kekuatan ijtihad Anda sampai kemudian memperkuat Allah Rasul? Hadisnya ini, Qur'annya ini diperkuat ijtihad. Loh, kok diperkuat ijtihad? Kebalik tah. Itu kan sering kita mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ayo. Anda semua yang sarjana, yang magister itu ini nih hari-hari ini entah saya baru baca itu di Tuban Kota ataukah nanti juga semuanya mungkin. Itu Anda semua itu akan diajak dikumpulkan didata dengan tertib cara tingkat pendidikan, kemudian untuk alat perjuangan. Entah ada gerakan apa nanti. Kita tinggal tunggu aja. Mantan itu santai kok. Dari berbagai arah pun insya Allah kita siap kok. Dan kita lagi-lagi bukan niat jelek. La uridu illal islah. Kita tidak menghendaki sesuatu kecuali kepada kebaikan. Islahiyat. Perbaikan dan kebaikan terhadap golongan ini. Kasihan jamaah-jamaah yang di dalam. Kasihan jamaah-jamaah yang niatnya ikhlas murni. Pengen mendapatkan surga, pengen mendapatkan
pahala jariah, tapi oleh pemimpin-pemimpinnya, tapi oleh pengurus-pengurusnya, ditikang-tikung sana sini. Bukan kesengajaan sebenarnya, karena kebodohannya. Saya yakin bukan kesengajaan, karena kebodohannya. Namun setelah diingatkan, seharusnya dia harus ingat. Jadi tugas atau kewajiban orang yang bodoh, ketika diingatkan dia tahu. Alladzi la yadri wa yadri annahu la yadri fahuwa mustarsyad fa'arshiduhu. Artinya seperti itu bahasanya. Jadi orang yang nggak tahu, alladzi la yadri, orang yang tidak tahu, wa yadri, dan dia tahu, annahu la yadri, dia tahu sesungguhnya dia tidak tahu. Jadi orang yang nggak ngerti tapi menyadari ketidakngertian, fahuwa mustarsyad. Ya, ada banyak, dialah orang yang minta petunjuk, minta ditunjukkan. Fa'arshiduhu, maka tunjukkanlah. Nah kalau nomor 3 ini kan ada 4 nih. Alladzi yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alim fattabi'uhu. Orang yang mengerti dan dia tahu bahwa dia orang yang mengerti, maka dialah orang yang alim. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Alladzi yadri wa la yadri annahu yadri fahuwa nasi fadzakiruhu, yaitu orang yang tahu sebenarnya namun dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Dia tahu tapi dia tahu sebenarnya, tapi dia nggak tahu bahwa dia itu tahu. Katanya ulama, fahuwa nasi fadzakiruhu, dia adalah orang yang pelupa. Yang pertama alim, yang kedua lupa. Ini dia sebenarnya tahu tapi dia lali, nggak ngerti. Yang ketiga, alladzi la yadri wa yadri annahu la yadri fahuwa mustarsyad fa'arshiduhu. Orang yang ketiga ini adalah orang yang nggak tahu tapi dia menyadari bahwa dia tuh nggak tahu, maka dia adalah orang-orang yang mustarsyad, seorang yang minta petunjuk. Fa'arshiduhu, maka tunjukkanlah. Dan yang terakhir ini yang fatal ini, jangan-jangan ini Islam Jamaah masuk ke sini nih. Alladzi la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia orang yang nggak tahu dan dia nggak tahu bahwa dirinya tuh nggak tahu. Dia nggak ngerti bahwa dirinya nggak ngerti. Fahuwa mustarsyad fa'arshiduhu. Fahuwa jahilun murakkab fatrukuhu. Dia adalah orang-orang yang bodoh. Bodohnya bertingkat-tingkat. Dia bodohnya apa? Dalam bahasa murakkab, jahil murakkab. Jahil murakkab itu ya, kalau dalam bahasa matematika apa? Kuadrat. Fatrukuhu. Ninggalno suruh kabeh kuwi. Tinggalan. La faedah lah. Nggak ada faedah sama sekali. Nggak ada faedah sama sekali. Fatrukuhu. Tinggalkanlah mereka. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ayo silakan buka akal sehat, akal waras kita. Ayo menyelamatkan ku anfusakum wa alaikum naro, keluarga terkecil kita, keluarga besar kita. Selamatkan dari kesesatan Islam Jamaah, bahaya latan Islam Jamaah. Ya. Itu. Jadi kita tidak punya niat apa-apa kehinaan gitu, tidak. Kita meniatkan adalah untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya terus mengajak setiap hari lah. Apalagi Ribat Akli Salim yang dua-duanya channel itu bergerak terus. Agar tujuannya agar lebih bisa ditangkap, lebih bisa masuk kepada lini-lini HP-nya Islam Jamaah. Iya nah. Kan kita kan sekarang nggak bisa ketemu kontak langsung, mau ngandani kan nggak bisa. Satu-satunya cara ya melalui media sosial ya seperti ini, ya nah seperti ini. Nah. Oke, demikian saudaraku semua, tetap semangat, tetap membuka akal sehat bagi kita, tetap berdakwah, jangan lupa tetap menggunakan etika, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan marah-marah, jangan emosi, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, jangan membuat hal yang fitnah,
bagi para dai-dai saya, dai-dai kami para mantan, jangan membuat fitnah. Tetap suasana adem agar tersentuh. Kenapa? Saya lihat memang ada orang yang sebenarnya mau hijrah, tapi kadang-kadang alergi. Dalam bahasanya apa? Ilfil. Karena tingkah-tingkahnya mantan. Nah, yang ditampilkan semacam kayak dendam kusumat. Meluapkan rasa kedendaman. Pokoknya kuabe diupload, kuabe disampaikan. Nah, itu juga nggak baik, nggak bener ya. Ayo kita kalem-kalem. Saya melihat itu ada memang. Sampai saya katakan ya sudah. Kalau Anda melihat itu nggak suka, lihatlah teman-teman hijrah yang lain yang menurut Anda cocok. Kalau melihat itu kok nggak seneng, sama lihat yang lain aja. Karena lagi-lagi kita nggak bisa mengontrol, kita nggak bisa mengakomodir, kita nggak bisa menginstruksi dalam satu bahasa atau kata, nggak bisa. Itu kepada masing-masing, niatnya sama, bagus, niatnya sama, cuman cara saja yang berbeda. Maka tetap dijaga etika, tetap semangat, tetap sesuai anjuran nas manazilahum, kemudian sami'na mastatotum, semua malah kayak wong biat. Mastatotum, semangat untuk membuka akal sehat mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk membuka hidayah taufik kepada mereka. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات